Manusia dalam mensikapi kematian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, orang yang suka, cinta, berharap bertemu dengan Allah, maka Allah pun mencintainya, Allah pun suka berjumpa dengannya. Yang kedua, orang-orang yang takut berjumpa dengan Allah, tidak suka dan tidak ingin berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak ingin, Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi nabi, "Ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut." Wahai Rasulullah, semua kita takut kepada mati, semua kita benci kepada kematian. Maka Nabi yang mulia menjawab, "La ya Aisyah, laisa dzalik." Bukan Aisyah, bukan itu maksudnya. Lakin huwal abdus salih, tetapi yang dimaksud adalah seorang hamba yang saleh. Ta'tihi malaikatur rahman, ketika dia wafat, ketika sakratul maut, datang kepadanya malaikatur rahman, malaikat-malaikat utusan Allah, tubasyiruhu biruhin wa raihan. Malaikat datang saat seorang hamba saleh terbujur di atas dipan kematiannya, sekarat, kaki-kakinya mulai mendingin, kejang, kaku. Kematian mulai naik, pori-porinya mulai mengembang, matanya nanar menatap, napasnya satu-satu. Ketika itu datang malaikat, menyampaikan kabar gembira kepadanya, kabar gembira akan sorga yang akan dihuninya, keridhaan Rabb yang akan menyambutnya. Tubasyiruhu birauhin wa raihan wa rabbin radin ghairi ghadban. Memberinya kabar gembira bahwa Rabb ridho kepadanya dan tidak murka. Maka orang ini menjadi gembira. Fayafrahu biliqa'illah, maka dia menjadi gembira bertemu dengan Allah. Fayafrahullah biliqa'ih, Allah pun gembira bertemu dengannya. Hamba yang lalai, seorang hamba yang berbuat maksiat, bergelimang dosa dan tidak bertaubat, lalu berpura-pura lupa kematian. Sekarat pun datang kepadanya, maka datang malaikat-malaikat Allah menyampaikan kabar buruk tentang azab Allah yang akan menantinya, sehingga dia ketakutan, sehingga dia takut, sehingga dia tidak ingin mati. Tetapi kematian itu datang juga kepada dia, sehingga rohnya ketika hendak dicabut oleh malaikat maut, ketika takut kepada kematian, maka dia berpencar ke seluruh tubuhnya, ke sendi-sendinya, ke urat-uratnya, lalu akhirnya dipaksa, dibentak oleh malaikat maut sehingga dia kesakitan, seperti duri yang diangkat atau dicabut dari kapas yang basah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, seorang hamba dan khalifah yang saleh, berkata kepada orang-orang yang ada duduk bersamanya, teman-teman dekatnya, "Ashtaritu alaikum syurutan thalathah liman arada an yajlisa fi majlisi." Barang siapa yang ingin duduk di majelisku, aku beri syarat 3. Syarat kalau saja itu ada di majelis-majelis kita hari ini, atau ketika kita kumpul-kumpul dengan teman-teman kita, andai saja. Beliau berkata lagi, "Idza jalastum fi majlisi," apabila kalian duduk bersamaku, maka kalian harus memenuhi 3 syarat. Awwaluha la tatakallamu fid dunya. Pertama, jangan kalian berbicara tentang dunia di dekatku. Allahu Akbar. Siapa yang tahan hari ini siapa yang tahan hari ini tidak berbicara urusan dunia? Mungkin kita tidak akan sanggup, tetapi setidaknya ambil semangatnya, ambil keteladanannya untuk menghancurkan ketamakan dunia yang ada di hati kita. Saniha la taghtabu ahadan fi majlisi. Yang kedua, jangan seorang pun menggunjing orang lain di majelisku. Allahu Akbar. Ini sulit lagi, karena menggunjing itu bagaikan gula-gula bagi manusia hari ini, dengan berbagai dalih dan alasan. Kadang-kadang alasannya untuk mengambil ibrah, dalam rangka nasihat, tetapi akhirnya
membuka aib, menggunjing saudara-saudarinya. Salithuha la tamzahu 'indi abadan. Ketiga, jangan kalian bersenda gurau di sisiku. Dulu mereka salafus saleh mengingat kematian dan sekaratnya. Dulu mereka sering mengingat kuburan dan kegelapannya, sehingga seolah-olah mereka sedang berada di hadapan jenazah. Seperti itu mereka. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, dunia ini betapapun indahnya pasti akan sirna. Dunia ini betapapun megahnya, dia tetaplah hina di sisi Allah. Kehidupan ini, betapapun Anda telah meraup harta benda yang berlimpah, dia pasti akan pudar dan layu. Akan datang suatu hari salah seorang dari kita terbujur kaku di atas tempat tidurnya, ingin rasanya mengucapkan selamat tinggal kepada anaknya yang masih kecil, istrinya yang cantik jelita, keluarga dan sanak pemilihnya, teman-teman setianya, tapi lisan tidak sanggup lagi berkata-kata. Engkau ingin berbicara tetapi tidak sanggup. Engkau ingin menyampaikan pesan-pesan tetapi tidak bisa. Bahkan terkadang mengucapkan la ilaha illallah pun tidak lagi sanggup. Wajaat sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Maka datanglah sakratul maut dengan hak. Itulah dia kematian selama ini engkau lari darinya. Wa nufikha fis sur, maka ditiupkanlah sangkakala. Dzalika yaumul wa'id. Itulah dia hari yang telah dijanjikan. Wajat kullu nafsin ma'ha sa'iqun wa syahid. Lalu ketika itu datanglah setiap jiwa digiring, disertai oleh penggiringnya, malaikat yang menggiringinya, dan saksi-saksi. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, cobalah duduk satu hari menangisi dirimu sebelum anak istrimu, suamimu, sanak familimu duduk di sekelilingmu menangisi jasadmu. Cobalah hisab dirimu. Cobalah bayangkan ketika engkau diangkat di atas keranda, maka angkatlah jiwamu untuk taat kepada Allah sebelum engkau yang diangkat oleh manusia di atas pundak-pundak mereka. Bersiap-siaplah untuk kematian sebelum akhirnya engkau berharap untuk kembali lagi ke dunia, dan itu tidak akan mungkin lagi bagimu. Sebelum engkau berharap untuk bisa memperbaiki amal solehmu, tetapi itu mustahil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang mereka, qala rabbirji'uni, wahai Tuhanku kembalikan aku. Siapapun itu, orang soleh pun, dia rasanya ingin kembali lagi ke dunia untuk memperbaiki amal solehnya dahulu yang terasa kurang bagi dia. Apalagi orang yang toleh. Kalau orang yang banyak ketaatan saja, banyak beribadah, bertakwa, jauh dari maksiat, sering bertaubat, ingin berharap bisa kembali lagi ke dunia untuk memperbaiki ibadahnya, taubatnya, ketaatannya. Bagaimana dengan orang yang bergelimang dosa? Bagaimana dengan orang kafir? Bagaimana dengan orang musyrikin? Rabbirji'uni. Untuk apa? Ya Allah, kembalikanlah aku. Apakah ingin kembali? Dia ingin kembali. Apakah dia ingin mengatakan, wahai Tuhanku kembalikan aku ke dunia agar aku bisa bertemu istriku, agar aku bisa berkumpul dengan anak-anakku, agar aku bisa kembali bekerja, melanjutkan bisnis dan usahaku? La, tidak. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla, agar aku bisa beribadah, barangkali aku bisa beramal, mengulang amal soleh. Aku ingin sholat, dulu aku lalai dan lengah seperti sebagian manusia. Aku ingin ke masjid, dulu dia lalai dan lengah tidak pergi ke masjid. Bahkan barangkali dia tidak pergi ke masjid dengan sendirinya, tetapi oranglah yang mengangkutnya ke masjid untuk disolatkan, bukan untuk solat. Lalu dia berharap kembali ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla, semoga aku bisa
melakukan amal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah kata-kata yang diucapkan oleh ruhnya, oleh angan-angannya. Dia berharap wa mi waraihim barzakh, tetapi di belakang dia ada barzakh, pembatas, ila yaumi yub'atsun, sampai dia dibangkitkan. Maka tidak mungkin dia kembali lagi ke dunia.